Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsummal hamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam walhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aibin wal qa'idin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala man turja syafa'atuhu yawmaddin Sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa juludihi wa atba'ihi ila yawmaddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'takifin al-'ailin usikum wa iyaya bittaqwallah wa usikum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzili a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
وقال في آية أخرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال أيضا ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada hari ini Allah izinkan kita untuk hadir di tempat yang sangat mulia ini. Allah sampaikan kita di tapal batas bulan suci Ramadan. Dan pada pagi hari yang sangat indah dan cerah ini sang surya bersinar. Kita menatapnya di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana seperti ini adalah suasana yang membahagiakan kita semua, sekaligus juga membuat kita berduka dan bersedih. Kita berbahagia karena Allah izinkan kita menyelesaikan bulan suci Ramadan 30 hari lamanya dan menyelesaikan berbagai macam amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Kita juga bersedih dan berduka cita karena barangkali ada di antara kita para jamaah yang tahun ini tidak lagi didampingi oleh orang tuanya, tidak lagi didampingi oleh ayahnya, tidak didampingi oleh ibunya, tidak didampingi oleh anaknya, tidak didampingi oleh kakaknya, tidak didampingi oleh sanak familinya. Kembali sudah ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat indah dan mulia ini, izinkan khatib ini menyampaikan topik khutbah tentang strategi jitu, bagaimana bisa berbahagia di dunia dan sukses di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kemarin sore takbir menggema, membahana di seluruh antero alam jagat raya ini. Dilanjutkan, disempurnakan dengan kalimat tahmid, kalimat tasbih, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta segalanya. Allah Al-Jalil, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Agung, menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak dulu sampai sekarang Al-Qur'an memframe, memfoto kita umat manusia menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah mereka-mereka yang semata-mata menginginkan kehidupan dunia, ingin menggapai kehidupan dunia ini sesempurna-sempurnanya, sebanyak-banyaknya, sementara dia melupakan nasibnya di akhirat kelak dan dia tidak memikirkan itu, ia lalai akan bekalnya di akhirat. Lalu yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kelompok orang yang juga ingin menikmati dunia ini, cinta dengan dunia ini, ingin berbahagia di dunia ini sesempurna-sempurnanya. Tetapi dia tidak lalai, dia juga memikirkan bagaimana nasib dia nanti pada saat dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat itu. Dan ini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 220, 200 dan 201. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nas fayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ada di antara manusia yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan, kesuksesan di dunia ini," sementara mereka tidak memikirkan nasibnya nanti di akhirat. Ada sebagian juga orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, atina fid dunya hasanah," berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan juga di akhirat sekaligus, dan selamatkan kami dari jurang api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua tipe besar manusia.
dari awal sampai akhir dunia ini akan berakhir nanti pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami ingin menjadi kelompok yang kedua. Kami ingin menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, jadi orang-orang yang sukses di dunia. Tetapi kami juga ya Rasul tidak ingin menjadi orang-orang yang nanti celaka dan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat di alam akhirat nanti. Berikan informasi kami ya Rasul. Berikan bagaimana caranya kami menggapai itu ya Rasul. Berikan informasi itu sebenarnya pada kami ya Rasul. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka di dunia, bahkan juga menjadi orang-orang yang celaka dan merugi di akhirat kelak." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar pertanyaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tertunduk lesu, bahkan beliau meneteskan air mata sambil menjawab pertanyaan para sahabat itu. "Wahai sahabatku yang tercinta, kunci sukses bahagia di dunia, kunci sukses dan bahagia di akhirat, ketahuilah ada 3 prinsip Al-Quran yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan, yang kedua adalah prinsip tahapan atau proses, dan yang ketiga adalah prinsip keikhlasan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip keseimbangan adalah prinsip pokok dalam hidup ini, dan Allah tegaskan di dalam surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Dan langit ini kami bangun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pertimbangan keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan, jangan kau rusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan dirikanlah, tegakkan keseimbangan itu dengan seadil-adilnya, dan jangan kau merugikan atau kurangi timbaan keseimbangan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ini Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Langit, bumi, gunung, danau, lautan, semua diciptakan Allah dengan penuh keseimbangan. Benda-benda luar angkasa yang luar biasa jumlahnya miliaran bahkan triliunan juga Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan, sehingga tidak ada yang celaka, tidak ada yang bertabrakan satu sama lainnya. Keseimbangan inilah prinsip di dalam penciptaan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dulu juga pernah mengingat pada saat kita masih kecil, kita belajar naik sepeda. Awalnya kita pertama kali bahkan jatuh berdarah-darah, kedua kali kita mengayuh juga jatuh berdarah-darah. Tetapi lama-kelamaan perlahan tapi pasti kita mampu mengayuhnya 5, 10 sampai 20 kayuan, dan kita bisa naik sepeda dengan sebaik-baiknya karena kita mampu menjaga keseimbangan naik sepeda itu. Demikian juga ketika kita melakukan hal-hal yang berat, sebenarnya kita mampu melakukan itu dengan cara bahwa kita bisa menciptakan keseimbangan itu. Kalau kita tidak mampu menciptakan keseimbangan itu, maka kita tidak pernah berhasil melakukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah prinsip tahapan atau proses. Al-Quran diturunkan berproses. Al-Quran diturunkan bertahap, merespon segala peristiwa dan pertanyaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada di dunia ini yang terjadi instan, terjadi serba jadi, terjadi ready stock. Semuanya Allah ciptakan bertahap, dan Allah lakukan itu secara bertahap. Itu sunnatullah Rabbul Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari dan bulan pun bertahap. Matahari awalnya muncul kecil, tapi kemudian dia besar-besar, dan kemudian menerangi dunia ini dengan panas teriknya. Tetapi kemudian dia mengecil dan bertahap akhirnya terbenam. Lalu digantikan dengan bulan juga demikian. Awalnya kecil, hilal yang diintip oleh banyak orang dengan istilah ruqyah itu, tetapi kemudian lama-kelamaan membesar dan membesar, purnama, dan akhirnya dia mengecil dan mengecil, dan pada akhirnya akan hilang. Semua proses itu bertahap, dan Allah jelaskan semua itu dengan cara bertahap. Ketika itu tidak dilakukan dengan cara bertahap, maka tidak mungkin itu bisa terjadi dengan sebaik-baiknya. Bulan tidak protes pada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah,
malam ini gelap, aku masih kecil, cepat besarkan aku ya Rabb. Tidak, tetapi dia besar, perlahan tapi pasti, dan lama-kelamaan kemudian mengecil, dan akhirnya hilang di telan masa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip ikhlasan. Keikhlasan adalah semata-mata berbuat amal soleh semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan pujaan, tidak ingin mendapatkan kehormatan, tidak ingin mendapatkan kemuliaan dari makhluk-makhluk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua apa yang dilakukan kita semestinya adalah semata-mata karena lillahi ta'ala, karena semata-mata menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan pujian apapun dari banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, mendapatkan pujaan, mendapatkan dambaan, mendapatkan kehormatan, maka kita akan menjadi orang-orang yang capek dalam hidup ini, jadi orang-orang yang lelah dalam hidup ini. Maka jadilah orang yang melakukan amal soleh semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kata kunci sukses 3 tentang mencapai kebahagiaan di dunia dan sukses di akhirat kelak. Pertama, prinsip keseimbangan. Yang kedua, prinsip tahapan atau berproses. Dan yang ketiga, prinsip keikhlasan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hidup ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saksikan di sekitar kita banyak orang-orang atau mungkin juga kita sendiri yang tak mampu menjaga keseimbangan itu. Kita sangat cinta dunia, kita sangat bangga dengan dunia, kita sangat ingin menikmati dunia ini sehingga kita hidup hedonistik dan konsumtif. Kita terjebak ke dalam kehidupan dunia dan kita lalai terhadap kebutuhan kita dan bekal kita di akhirat. Kalau banyak orang-orang yang semacam ini, dia hilang jasmaninya, kebutuhan rohaninya juga tidak dia perhatikan. Jasmaninya sehat, tetapi kemudian rohaninya sakit, itu pun namanya tidak seimbang. Maka dia akan menjadi orang-orang yang tak pasti tidak akan berbahagia di dunia dan tidak akan mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak. Banyak juga orang-orang yang tidak mau bertahap dan berproses, maunya serba jadi, maunya serba cepat, maunya serba instan. Dia tidak ingin melakukan apa-apa dengan capek dan lelah. Baru saja menjadi pedagang, ingin cepat menjadi saudagar dan ingin cepat menjadi konglomerat. Baru saja menjadi pegawai, ingin cepat menjadi pimpinan, ingin mendapatkan penghasilan yang besar. Dia tidak ingin melakukan proses tahapan-tahapan itu. Kalau orang tidak ingin melakukan proses tahapan-tahapan itu, dipastikan bahwa dia tidak akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan tidak akan memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Bahkan dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, apalagi di akhirat kelak. Banyak orang-orang juga yang tidak ingin melakukan sesuatu semata-mata dengan ikhlas, ingin dipuji, ingin dipuja, di-share kemana-mana, dipublis di mana-mana supaya dia mendapatkan pujian dan dambaan, kehormatan, kemuliaan dari banyak orang. Kalau sudah dalam keadaan seperti ini, dia akan capek dalam hidup ini dan dia tidak akan ditoleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ditoleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang semata-mata qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa yang baru saja kita lakukan sesungguhnya membina kita, membimbing kita untuk menjadi orang yang memiliki tiga hal ini. Yang pertama, Al-Quran. Puasa Ramadan membimbing kita menjadi orang-orang yang seimbang jasmani kita, seimbang rohani kita, seimbang kebutuhan jasmani kita. Kita memenuhi juga kebutuhan rohani kita. Kita diajarkan, dibina oleh ibadah puasa dengan cara-cara yang seperti itu. Tahapan juga demikian. Kita berpuasa, pada akhirnya nanti kita akan memperoleh menjadi orang-orang yang bertakwa, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin orang langsung menjadi orang yang mustaqim tanpa proses berpuasa antara lain dan ibadah-ibadah makhluk yang lain. Maka untuk mendapatkan predikat kemuliaan itu tidak ada kata lain kecuali proses ibadah puasa menjadikan kita adalah orang-orang yang mampu dibina dengan cara berproses dan semacam itu. Kita juga menjadi orang-orang yang ikhlas.
dibina oleh ibadah puasa. Kita tidak ingin dilihat oleh orang lain pun tidak tahu kita berpuasa atau tidak kita berpuasa. Kita hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa diawasi, kita merasa dipantau, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergerakan kita dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, dalam keadaan siang terang benderang maupun dalam keadaan malam gelap gulita, kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa ibadah puasa Ramadan membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang memperoleh tiga prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita merayakan Hari Raya 1 Syawal 1444 Hijriah. Sesungguhnya kita belum menjadi orang yang berhasil. Sesungguhnya kita belum menjadi orang yang menang. Kita baru hanya melewati proses. Kita hanya baru melewati tahapan. Berhasil atau tidaknya kita ibadah puasa yang kita lakukan nanti 11 bulan ke datang, seperti apa penampilan dan sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mampukah kita menjaga keseimbangan dalam hidup ini? Maukah kita berproses dan bertahap dalam hidup ini? Maukah kita menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, laksanakan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya karena proses ini terus berjalan, Allah tidak ingin kita gagal di dunia, Allah tidak ingin kita gagal di akhirat. Makanya ibadah puasa Ramadan itu terus diulang bertahun-tahun. Bahkan kemudian setelah ibadah puasa Ramadan ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Arafah dan puasa-puasa sunnah yang lain, semata-mata karena Allah ingin kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia, jadi orang-orang yang gemilang di dunia dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan dan semangat besar untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Walaupun Allah Ta'ala amarakum bi'amrin bada'i bi nafsi wa sana bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi fa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Warnallahu anil batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mardiyan ma'suma.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hebat, kalau kita ingin menjadi orang yang sehat, awali dengan taubat, isi dengan taat, hiasi dengan manfaat. Kalau kita ingin hidup baik, tata hidup ini dengan api, jangan terjebak dunia asyik, apalagi lalu fasik. Barakallahu lana wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin. Demikian sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam